Halo, berjumpa lagi di Cerita Pekarangan. Di video kali ini kita akan memanfaatkan barang bekas yang sering kita anggap sepele, yaitu galon air mineral, menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk berkebun. Nah, yuk kita akan mengubah galon bekas ini menjadi wadah kompos yang nantinya bisa kita gunakan sebagai media tanam, khususnya untuk tanaman cabai. Selain mengurangi limbah plastik, cara ini juga hemat biaya dan tentunya ramah lingkungan. Langkah pertama, siapkan galon bekas yang sudah dibersihkan. Pastikan galon tidak mengandung sisa cairan berbahaya. Selanjutnya, kita potong bagian samping galon. Buat lubang yang cukup besar agar mudah memasukkan bahan kompos. Tapi jangan sampai merusak struktur galon. Nah, setelah itu jangan lupa buat beberapa lubang kecil di bagian bawah galon. Ini penting untuk sirkulasi udara dan pembuangan air berlebihan agar kompos tidak terlalu basah. Nah, sekarang kita mulai mengisi bahan komposnya. Kita bisa gunakan campuran sampah organik seperti sisa sayuran, daun kering, dan sedikit tanah. Susun secara berlapis, bahan basah dan bahan kering, agar proses pengomposan berjalan lebih cepat dan tidak bau. Siram sedikit air secukupnya, lalu tutup bagian atasnya. Biarkan selama beberapa minggu. Lah kalau yang ini udah lama, nggak berminggu-minggu lagi, hampir sebulan lebih, 2 bulanan ini. Jangan lupa diaduk-aduk. Ini diaduk-aduk. Kalau ini nggak usah diaduk. Ini namanya panen ya kalau ini. Nah, kalau komposnya sudah matang, nah ini kita pindahin ke galon. Dan bisa dipakai untuk media tanam. Dengan cara sederhana ini, kita tidak hanya mengurangi sampah loh, tapi juga menghasilkan pupuk alami yang sangat bermanfaat. Ayo ibu-ibu perumahan, monggo digalakkan lagi, kita buat kompos skala rumah tangga. Nih dari galon-galon bekas. Ini ada ember, terus galon bekas. Nah, kalau sudah jadi, komposnya pindahin ke galon bekas itu. Bisa deh jadi media tanam. Nanti kita tanam cabai. Kalau bisa itu sepanjang gang ini. Waduh, sepanjang perumahan di depan rumah ditanami cabai semua. Hasil dari kompos, dari limbah dapurnya itu. Oh, kalau sudah matang kayak begini mah enak, media tanamnya banyak ini. Waktu itu udah hampir lama itu, hampir berapa bulan, 3 bulanan loh kita kompos ini. Awalnya ya penasaran, memang bisa jadi kompos tah. Awal-awal tuh bau kan. Mungkin awalnya itu kita nggak tahu caranya, tekniknya, tapi alhamdulillah sekarang kita udah tahu caranya jadi tidak bau. Terus yang penting itu berlapis. Jadi lapisan pertama itu yuk yang kering-kering kayak kertas, daun kering, baru kemudian ini sayuran-sayuran yang basah, daun-daun yang basah, sisa nasi, potongan sayur, apa aja. Yang penting uang jangan dimasukin di situ, nggak boleh ya. Itu daun-daun pokoknya yang sampah-sampah aja, yang termasuk sampah. Oh, satu trik lagi supaya komposnya itu tidak bau. Usahakan tidak masukkan hewani, bahan-bahan hewani kayak ikan, tulang, itu jangan, bau aromanya. Jadi usahakan tidak. Jadi gunakan aja yang ini apa namanya, tanam-tanaman itu apa namanya ya, organik, ya, itu sama-sama organik. eh Pokoknya bahan-bahan tanaman lah, sayur-sayuran lah, jangan yang hewani lah. Lawannya hewani apa? Lawannya hewani apa dek? Lawan hewani apa? Lawan hewani. Uh, oh ya, mosok manusia apa? Tumbuhan. Yo, apa tadi gitu deh, tumbuhan-tumbuhan. Uh, jadi bahan-bahan untuk kompos itu ya usahakan yang dari tanam-tanaman tumbuhan. Yo, jangan hewan-hewan. Itu. Oh, kalau vegetarian dulu, kalau vegetarian. Iya, masuk. Lagi lo komposnya ini udah mateng, jadi kita tinggal pindah-pindah aja. Ini episodenya nanti bersambung terus yo. Jadi episodenya nanti aku bersambung sampai episode tanam sayur
sampai panen. Jadi ini kan episode pertama dari pengolahan kompos yang sudah jadi pindah ke galon. Yang dulu tuh olah sampah sama kompos. Jadi yang episode sebelumnya kalau mau dicek lagi beberapa bulan yang lalu itu kita punya video-video untuk pengolahan kompos. Kalau sekarang ini adalah panen kompos masuk ke galon, berlanjut nanti ke budidaya sayuran, budidaya cabai, budidaya apa lagi ya? Pokoknya macam-macam dah itu nanti kita budidaya. Cabe, wortel jangan, wortel. Apa ya? Sawi, cabe, sawi, terong, tomat, apa mana ya? Kemangi, kacang panjang, lobak, apa mana ya? Pokoknya banyak lah nanti ini kita tanam semua, termasuk talas, ubi, singkong. Talas, ubi, singkong itu sama ya. Pokoknya di situ dah. Apa nama lainnya ubi? Singkong. Oh, pohong. Pohong Jawa jenenge pohong. Singkong. Nah, ini waktunya kita panen ya. Ini tuh di depan itu ada galon-galon yang sudah mulai ditanami. Ini coba yang satunya itu kita cat terus kita tutupnya itu tidak dibuka, tidak dipotong. Jadi tutupnya masih ada. Ini fungsinya nanti itu supaya tidak kena air hujan, ceritanya gitu loh. Nanti kalau musim hujan supaya tidak becek ininya, media tanamnya. Nah ini banyak ini, alhamdulillah ini satu tempat ini yang ukuran itu bisa mengisi sekitar 2 galon, 3 galon. 2 galon. Nah nanti juga kita ada punya untuk kompos dari semen gitu ya, apa dibilang tabola modern ya. Jadi dari semen ini, lingkaran yang dari semen itu langsung ke tanah terus kita tumpuk tuh. Nah yang di sana itu lebih cepat ya. Jadi nggak terlalu berair, aromanya juga enggak, karena langsung masuk ke tanah dia ininya, airnya. Nah kalau yang gunakan ember bekas cat gini itu aromanya itu kadang masih keluar karena masih mengeluarkan air lindinya. Makanya di sampingnya itu, di bawahnya itu kan kita ada kerannya. Itu untuk ini. Nah, ini yang dulu campuran bekas plastiknya itu. Nah, campuran bekas plastiknya masih ada di situ. Ini kita pisahkan. Ini kalau termasuk tidak sampah organik ini, non organik ya. Kebaya kok saya namanya organik, non organik. Karena mulai Mei katanya itu info dari mana itu pembuangan sampah dilarang tuh, buang sampah. Jadi kita harus olah. Nah, trik-triknya ya gimana ya? Caranya seperti ini. Yuk kita manfaatkan galon bekas ini untuk pengolahan sampah, untuk kompos, cat air. Terus ini, kok kebalik ini videonya gimana ini? Nah, kembali lagi ke sini. Tuh, ini tuh. Nah, udah panen jumlah banyak. Ini kita isi hampir penuh. Oh, ini penuh sampai separuh. Pokoknya nanti kalau berlanjut lagi, kalau teman-teman yang suka dengan cerita pekarangan, ingin mengikuti vlognya, yo jangan lupa untuk di-subscribe supaya tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga di-share biar teman-teman yang lainnya itu bisa mengetahui. Nah, ini tadi itu tadi apa itu tadi? Itu adalah bagian truk sampah yang biasanya ngambil tadi itu, yang ngambil sampah-sampah itu. Nah, untungnya biasanya kan ngambil ini juga ngambil galon ya, galonnya udah saya ambil semua, yo nggak kebagian. Loh, ini yang panen di tabula modern ya, tabula modern. Apa ya dibilang tabula? Pokoknya bikin kompos dari semen yang lingkar tuh. Apa namanya itu? Yang tahu tulis di kolom komentar ya. Nah ini kita panen, panen masukin situ. Buahnya kita panennya yang ini. Ini banyak sekali panennya. Dan hasilnya itu lebih bagus ya, menurut saya. Ada cacing-cacingnya di situ. Tapi itu nggak berair yang di situ. Dia nggak berair ya, kering. Posisinya kering. Aromanya juga nggak beraroma. Beda kok sama yang di ember cat itu. Bagusan di sini menurut saya itu. Tanahnya itu tidak terlalu kempel. Ngepiar, boson deh.
Pokoknya tanahnya itu nggak terlalu lembek, nggak terlalu kering, tapi enak jadi pakainya itu. Waktu ngambilnya juga iya, jadi nggak terlalu padat lah. Itu kita tadi ambil dari sini, dari mana? Kita memiliki yang ini ada memiliki tiga tempat ya lubang-lubang ini. Ada apa ini? Jadi bisa untuk Ular, kompos ular. juga banyak. Biasanya ini sisa nasi, sayur, terus daun-daun, daun kering, daun basah. Kan kebetulan kan suka dengan tanaman. Jadi ya pas motong-motong ranting, potong-potong daun itu mangkas-mangkas saya masukkan di situ. Ditambah juga beberapa sisa-sisa nasi itu. Nah ini loh ngambilnya sampai dalam. Ini besar ini tinggi. Ini ya syaratnya kembali lagi untuk syaratnya kalau kita mau manfaatkan limbah atau organik saya apa namanya sampah-sampah organik ya harus hobi tanaman. Ini itu intinya itu di situ syarat itu kalau nggak hobi ya ini. Terus pokoknya di situ aja ya.